Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 6 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami dibersihkan oleh darah Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Silahkan Ibu Giovanna. Selamat pagi saudara dan saudariku di dalam Kristus. Renungan kita pada pagi ini berjudul Kita dibersihkan oleh darah Kristus. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sebagian orang berbicara tentang zaman Yahudi sebagai periode tanpa Kristus, tanpa belas kasihan atau rahmat. Untuk itu berlaku kata-kata Kristus kepada orang Saduki. Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Periode pengaturan Yahudi adalah salah satu manifestasi luar biasa dari kekuatan ilahi. Begitu mulia kemunculan kehadirannya sehingga tidak bisa ditanggung oleh manusia fana. Musa yang sangat disukai Allah berseru, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi Tuhan menguatkan dia untuk menanggung kemuliaan yang luar biasa ini dan untuk membawa dari gunung sebuah refleksi dari itu di wajahnya sehingga orang-orang tidak dapat memandangnya. Sistem pengorbanan itu sendiri dirancang oleh Kristus dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari juru selamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusannya. Melalui Musa, Kristus memberikan arahan yang pasti kepada anak-anak Israel sehubungan dengan persembahan korban. Hanya binatang yang halal dan indah yang terbaik melambangkan Kristus yang diterima sebagai persembahan kepada Allah. Orang Israel dilarang makan lemak atau darah. Hukum ini tidak hanya terkait dengan binatang buas untuk pengorbanan, tetapi untuk semua sapi yang digunakan untuk makanan. Hukum ini untuk mengesankan mereka tentang fakta penting bahwa jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada penumpahan darah. Darah anak Allah dilambangkan dengan darah korban yang disembelih. Dan Allah akan memiliki gagasan yang jelas dan pasti yang dipertahankan antara yang suci dan yang umum. Darah itu suci karena melalui penumpahan darah anak Allah saja bisa ada penebusan dosa. Darah juga digunakan untuk menyucikan tempat kudus dari dosa-dosa orang banyak. Dengan demikian melambangkan darah Kristus, yang mana itu saja yang dapat membersihkan kita dari dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Giovanna. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari tulisan Nyonya White dalam Signs of the Times, Juli 15 tahun 1880, artikel A. Nah, dalam paragraf 11, Nyonya White menuliskan yang berikut ini. Darah anak Allah dilambangkan dengan darah korban yang disembelih
dan Allah akan memiliki gagasan yang jelas dan pasti antara yang kudus dan yang biasa. Darah itu kudus, karena hanya melalui penumpahan darah Anak Allah saja bisa ada penebusan dosa. Darah juga digunakan untuk membersihkan bait suci dari dosa-dosa umat. Dengan demikian melambangkan darah Kristus yang hanya dapat membersihkan dari dosa. Darah anak domba yang disembelih di Ka'bah adalah lambang dari darah Anak Allah yang akan tercurah di kayu salib nantinya. Karenanya, darah yang membersihkan bukanlah darah anak domba, tetapi darah Anak Allah. Hanya darah Anak Allah yang dapat membersihkan kita dari dosa. Darah warnanya merah. Bagaimanakah yang berwarna merah dapat membersihkan? Roh Nubuat membantu dalam Counsels for the Church halaman 218 paragraf pertama yang berkata, untuk memiliki kesehatan yang baik, kita harus memiliki darah yang baik, karena darah adalah arus kehidupan. Darah itu adalah arus kehidupan, artinya darah itu sama dengan hidup. Karenanya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Reflecting Christ halaman 77 paragraf 6 yang berbunyi, Dia memberikan hidupnya bagi kita dan darahnya berbicara demi kita hal-hal yang lebih baik daripada perkataan darahnya Habel yang berseru kepada Allah melawan Kain si pembunuh. Darah Kristus dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Darah Yesus itu sama dengan hidupnya Yesus, sebab memang darah itu adalah hidup. Karenanya saat kita membaca ayat berikut ini, Wahyu 7 ayat 14 yang berbunyi, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Dalam kondisi sebenarnya, jika jubah atau pakaian dicuci dalam darah, maka jubah atau pakaian tersebut akan menjadi merah dan bukan putih. Karenanya apa yang disampaikan dalam ayat ini adalah lambang. Jubah adalah lambang perbuatan atau karakter. Wahyu 19 ayat 8 menyatakannya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jubah putih artinya perbuatan benar atau karakter benar orang-orang kudus. Nah, karakter orang-orang kudus tersebut dicuci dalam darah Anak Domba. Artinya, karakter orang-orang kudus dicuci di dalam hidup Yesus. Sebab darah sama dengan hidup. Nah, apakah artinya mencuci jubah dalam darah Anak Domba atau dalam hidup Yesus? Kita baca dalam The General Conference Bulletin April 6 tahun 1903 paragraf 42 yang menyatakan, terimalah kami apa adanya, basuhlah kami dalam darahmu, dan kenakan pada kami jubah kebenaranmu. Inilah makna mencuci dalam darah Yesus, yaitu menerima jubah kebenaran Kristus menggantikan jubah kotor kita. Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jubah kotor kita ini perlu dicuci, dan caranya adalah dengan dicuci dalam darah Yesus, yaitu hidup Yesus yang sempurna. Dan hidup yang sempurna itu dilambangkan dengan jubah kebenaran. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 yang menjelaskan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun surga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Inilah makna kita dibersihkan oleh darah Yesus. Kita dibersihkan oleh hidupnya Yesus, yang dalam kemanusiaannya telah menciptakan karakter yang sempurna. Nah, karakter yang sempurna inilah yang kita perlukan. Karenanya, dengan menerima jubah kebenaran Kristus, maka Yesus menggantikan jubah kita yang kotor itu,
artinya kita menerima karakter Yesus yang sempurna menggantikan karakter kita yang kotor. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, berbunyi, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa." Apakah terang itu? Kita mundur ke ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5 yang berkata, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Jadi, saat kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus hidup dalam terang, maka artinya kita hidup di dalam Allah, sama seperti Yesus hidup di dalam Allah. Sebab memang hanya satu jalan kepada Allah, yaitu Yesus anaknya. Maka kita dipersatukan. Kenapa? Karena Bapa di dalam anaknya dan anaknya di dalam Bapa. Dan Bapa dan anak tinggal di dalam kita. Baca Yohanes 17 ayat 21. Inilah yang mempersatukan kita. Dan ini terwujud oleh karena darah Yesus, atau karena hidup Yesus. Sebab memang Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya Yesus curahkan rohnya yang adalah hidupnya kepada kita. Karenanya agar kita dapat menerima jubah kebenaran Yesus yang adalah karakter Yesus yang sempurna, yang kita perlukan adalah hidupnya, yang adalah rohnya. Kita baca Sketches from the Life of Paul, halaman 296, paragraf 1, yang berbunyi, "Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia." Kehadiran Kristus dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang adalah kuasa untuk memperbaharui dan menyempurnakan akan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Roh Kristus inilah jubah kebenaran yang harus kita pakai. Lalu apakah pentingnya karakter yang sempurna ini? Kita baca dalam dua tulisan. Yang pertama dari The Review and Herald, Juni 11 tahun 1889, paragraf 8, yang berbunyi, "Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga." Kemudian dari suratnya nomor 95 tahun 1901, paragraf 25, Ellen White menyatakan, "Karakter yang dibentuk di sini haruslah serupa dengan karakter Kristus. Di sini artinya di dunia ini. Atau kita tidak akan pernah bisa mendengar sambutan, 'Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Inilah pentingnya kita memiliki karakter Kristus yang sempurna. Dan itu harus kita bentuk mulai di dunia ini, agar kita nanti boleh layak mewarisi kerajaan sorga. Karenanya, "Terimalah kami apa adanya, ya Yesus, basuhlah kami dalam darah-Mu, dan kenakanlah pada kami jubah kebenaran-Mu." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini, bahwa kami dibersihkan oleh darah Yesus. Darah sama dengan hidup, karenanya kami dibersihkan oleh hidup Yesus. Hidupnya menggantikan hidup kami, yang merupakan jubah kebenaran yang adalah karakternya. Sebab karakter sempurnalah yang melayakkan kami menerima kerajaan sorga. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi beserta kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.